ini yang lagi banyak sekarang nih, hampers. Aduh. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya fenomena hampers ini udah lama, dari zaman saya kecil udah ada, tapi dulu namanya parcel, Ya. ya kan? Nah, cuma masalahnya parcel kan sempat dilarang oleh pemerintah karena jatuhnya mungkin kalau untuk pejabat gratifikasi kan jatuhnya. Betul. Nah, jadi sempat hilang tuh parcel tuh, ya. Dan memang parcel tuh mahal. Zaman dulu kan parcel tuh paling murah tuh saya ingat banget saya pernah beliin parcel tuh 800.000 paling murah. Dan itu sekitar 10 tahun yang lalu kali ya. Persepsinya soalnya harus gede gitu ya Mas ya? Ya, mewah gitu ya, Mewah, ya, bagus. betul. Kan jadi kayak nampang-nampangan Mas, makin gede makin mahal gitu ya. Betul. Dan parcel udah makin ngaco. Kalau zaman dulu kan parcel tuh makanan, biskuit, minuman kaleng gitu ya, buah-buahan kaleng gitu. Makin lama kesini parcelnya makin HP, emas batangan gitu ya, makin makin nampang. Iya. Jadi Ya. esensinya hilang ya Mas ya? Esensi Esensinya berbaginya hilang. hilang. Nah, betul. Dan jadi kalau saya ngelihatnya adalah benar waktu itu kebijakan pemerintah bahwa menghilangkan parcel untuk memang di satu sisi akhirnya menghilangkan mata pencarian untuk mereka yang jual. Tapi kan tuh mata pencarian musiman ya sebenarnya lebih pada itu. Nah, sekarang muncullah hampers. Hampers ini adalah perwujudan dari parcel tadi tapi dalam versi yang murah, gitu kan? Dan Atau lebih mini begitu ya Mas ya? Lebih mini, misalnya cuma 100.000, 200.000, pokoknya di bawah 500 lah. Ya di bawah 500 dan kebanyakan biasanya hubungannya sama makanan. Meskipun terakhir-terakhir saya lihat udah mulai tuh ya, hampers yang udah mulai isinya gelas gitu ya. Udah mulai kayak parcel lagi tapi versi mininya gitu kan. Oh, jadi awalnya hampers ini definisinya berdasarkan harga ya Mas ya? Sekarang kemarin saya baru lihat dari salah satu student saya gitu ya, financial planner yang pernah ngambil pendidikan saya, itu sempat nyebut tuh bagus tuh sosialmu. Iya. Gimana Mas? Sorry agak terputus tadi. Oh ya, hampersmu menunjukkan status sosialmu. Oh iya. Ya kan? Karena kenapa? Karena hampers itu kemudian ada versi setelah diterima, kemudian ada versi unboxingnya, ya kan? Unboxing, difoto, di syuting, diposting di media sosial oleh orang yang menerima hampers dengan tujuan ucapan terima kasih sebenarnya. Iya. Tapi kemudian menjadi ajang nampang, ajang bangga-banggaan, gitu. Nah, ini sebenarnya di satu sisi oke kalau memang dalam dalam kehidupan kita atau kita seorang pengusaha lah, kita berhubungan dengan banyak relasi ya, itu mungkin masih oke dalam hal memberikan hampers atau hadiah gitu ya. Tapi ketika kita mohon maaf misalnya kita hanya pekerja biasa, hanya karyawan, pun bukan bagian marketing, pun bukan bagian client service yang handle klien, jadi kita cuma istilahnya back office lah gitu ya. Itu kan tidak punya relasi yang cukup banyak sehingga tidak ada kewajiban kita untuk beri hampers. Kalaupun kita mau ngasih ke teman-teman dekat itu masih wajar Mas. Jadi saya misalnya Mas Edo teman dekat saya gitu ya, atau Mas Edo relasi saya, ya udah saya kasih hampers itu masih hal yang wajar. Gitu ya. Tapi kemudian hampers ini dijadikan ajang untuk nampang ya, kemudian kayaknya semua harus dikasih hampers, ya enggak juga sebenarnya gitu ya. Tapi dari kliennya Mas Aidil atau mungkin dari teman-temannya Mas Aidil mungkin sudah ada keluhan mungkin Mas soal hampers ini, bagaimana akhirnya bisa jadi salah satu perenggut THR kita. Ada nggak Mas? Sudah ada belum yang ada gitu? Sudah mulai. Ya sudah mulai, maksudnya pada akhirnya menjadi beban kan gitu ya. Satu, terus kedua, kami sebagai penerima, saya salah satu penerima hampers jadinya Mas, ya kan? Kami sebagai penerima hampers juga sebenarnya ya Mas Aidil, kita terputus koneksi dengan Mas Aidil, mungkin sebentar lagi kita sambungkan kembali. Jadi intinya tadi yang disebutkan sama Mas Aidil bahwa THR ini yang jadi pertama sekali harus digunakan adalah yang mana yang jadi kewajiban kita dulu. Kewajiban dan bagaimana memaknai THR ini sebagai esensi dalam berbagi ya. Tadi kayak misalnya kita bisa kasih buat karyawan kita mungkin, atau mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi intinya adalah esensinya adalah berbagi. Ya, kita sudah tersambung lagi dengan Mas Aidil. Halo Mas Aidil. Sudah ya. Oke. Boleh Mas, dilanjutin lagi hampers tadi. Ya, jadi hampers lebih kepada
untuk mereka yang memang punya relasi bisnis, ada urusan bisnis, hubungan bisnis, oke, gitu ya. Tapi untuk majority orang Indonesia yang memang tidak ada hubungan bisnis, saya rasa sih hampers nggak wajib. Kalaupun mau beli, mungkin kasih ke orang-orang terdekat, gitu ya, keluarga. Gitu. Tapi juga mesti dilihat lagi, gitu ya. Kan biasanya kita kasih hampers tuh ke bos, ke pejabat. Mereka tuh terima hampers banyak banget, Mas. Yeah. Dan itu pada akhirnya jadi mubazir, seriusan. Itu saya kenal beberapa teman, termasuk saya juga, yang kita terima hampers itu makanan-makanan yang harus segera dimakan, gitu ya. Pada akhirnya itu kita cicipin, gitu ya, sebagai bentuk penghargaan. Kemudian kita kasih lagi ke orang lain, gitu. Kita kasih ke orang-orang yang kerja buat kita kasih juga ke fakir miskin, gitu ya, orang-orang di jalan kita. Pada akhirnya kita kasih. Alangkah lebih baiknya kalau hampers tuh dikasih ke para fakir miskin tadi, ya, mungkin disebutkan atas nama kita lah, gitu. Itu buat saya sih malah lebih berarti ya, karena pahala jariahnya dapat gitu ke saya, gitu ya.